Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita belajar atau materi yang akan Bapak kasih hari ini adalah tentang majas, ya. Majas itu terbagi menjadi 4. Ada majas perbandingan, pertentangan, terus yang ketiga penegasan, terakhir majas giliran, ya. Untuk materi hari ini kita belajar tentang majas perbandingan, ya. Pak kasih contoh majas perbandingan itu 3 contoh, ya. Ada majas nilai, ya, terus kedua metafora, terus ketiga personifikasi, ya. Dalam bahasan ini nanti Pak akan bikin 3 kelompok diskusi, ya, 3 kelompok diskusi, di mana Pak minta kalian berdiskusi sesama kelompok yang lain, ya. Sekarang Pak minta buat kelompok, ya, dari 3 kelompok, ya. Ini untuk kelompok 1, kelompok 2, terus kelompok 3. Pak minta temukan permasalahannya, ya. Batasi waktu 5 menit untuk membaca, ya. Kalau tidak paham nanti ada pertanyaan dari Bapak. Terus kalau ada yang kurang mengerti bisa dipertanyakan dengan Bapak, ya. Kalian sambil Pak contohkan, ya. Tadi kan Pak sudah memberitahu ada 3 majas perbandingan yang kita bahas kali ini, ya. Pertama tadi nilai, terus personifikasi, metafora, ya. Yaitu memberi perumpamaan, ya. Kalau belum dikasih contoh pasti belum paham, kan? Ya. Pak kasih contoh, ya. Semele dia kuat seperti banteng, ya. Kalau semele itu dia ada kata penghubung, ya. Ada kata penghubung, misalnya seperti tadi, ya, bagaikan, ya. Terus yang kedua majas metafora, ya. Metafora itu memberi perumpamaan, ya. Memberi perumpamaan terhadap sesuatu, misalnya contohnya, ya, si jago merah itu ngelap gedung bertingkat itu, ya. Yang diberi perumpamaan itu apa? Di dalam kalimat itu apa? Si jago merah itu mengumpamakan api, ya. Terus yang ketiga majas personifikasi, ya. Majas personifikasi itu ialah majas yang memberi benda mati selayaknya manusia, ya, mempunyai sifat manusia, ya. Contohnya angin berbisik di telinga saya, misalnya, ya. Yang dimaksud personifikasi tadi memberi sifat manusia, ya. Seolah-olah angin itu baca bisa berbisik, ya. Itu penjelasan dari Pak tentang 3 majas dari majas perbandingan itu, ya. Nanti Pak akan bertanya kalau sudah selesai membaca materi yang Bapak kasih itu, ya. Sudah cukup. Nanti saya akan bertanya, ya. Pak akan bertanya. Untuk pertanyaan pertama, Pak beri pertanyaan, fungsi dari majas itu apa? Memperindah bahasa. Untuk memperindah bahasa. Yang kedua, mengefek emosional. Yang ketiga, membantu menyampaikan makna secara tidak langsung. Ialah yang dimaksud menyampaikan makna secara tidak langsung itu ialah memakai majas tadi, ya. Majas itu kan kata kiasan, ya, yang biasanya dipergunakan dalam puisi, ya, cerpen, ya, syair biasanya, ya. Yang keempat, meningkatkan daya imajinasi pembaca. Yang kelima, menarik perhatian. Terus pertanyaan yang kedua, berikan contoh dari majas metafora. Langsung menyamakan dan meletakkan kata pembanding. Contohnya? Wajahnya bulan pertama. Wah, ya. Kalau senilai itu kan dia dikasih kata penghubung seperti tadi, ya. Terus kalau tidak paham, ada yang mau menanyakan? Ya. Metafora, ya. Di sini kawan kita Acap ingin bertanya, dia boleh masuk dengan majas metafora, ya. Metafora itu majas perumpamaan, ya. Majas metafora. Dia bintang di kelasnya, ya. Dia itu kalau bahasa kita, ya, mewakili, ya. Metafora itu mewakili atau menjelaskan, ya. Dia bintang di kelasnya. Maksud bintang tersebut apa? Boleh. Bintang, ya. Bintang. Terus masih ada yang ingin ditanyakan? Ya, Binti. Apa perbedaan antara majas nilai dan metafora?
Majas Semile itu ya, dia biasanya ada kata tunggu ya, seperti misalnya ya, kita contohkan. Dia seperti rembulan misalnya ya. Itu sudah dua majas yang digunakan ya, majas Semile dan majas metafora ya. Teman hari ini kita cukupkan dulu ya. Terima kasih telah mengikuti pada Pak dengan baik hari ini ya. Kita lanjut ke pertemuan selanjutnya ya. Pak akhiri sampai di sini karena di sana sudah bahagia. Sekian, terima kasih. Cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.